3 poin penting didapatkan oleh Borneo FC setelah mengandaskan perlawanan penting dari Persita Tangerang. Sebenarnya pertandingan kemarin kita sebagai bobotoh menginginkan Persita memberikan perlawanan yang sengit kepada Borneo. Meskipun memang sebenarnya Persita juga bermain dengan permainan terbaiknya. Bahkan beberapa peluang sempat merepotkan pertahanan Borneo FC. Apalagi peluang emas yang didapatkan melalui serangan balik cepat. Akhirnya di depan gawang yakni Hoki Caraka sayang sekali tendangannya melambung. Adapun Borneo FC kemarin bermain di depan puluhan ribu penonton di Stadion Segiri, apik dan tingkat kepercayaan dirinya sangat luar biasa. Akhirnya pecah telur di menit 37 melalui kesalahan dari bek Persita ketika melakukan tahan dada. Bolanya memantul terlalu jauh, akhirnya direbut oleh Mariano Peralta. Peralta langsung mengumpan kepada Obieta, lalu dipantulkan secara wancu kepada Peralta, dan boom, tendangan Peralta langsung masuk ke jala gawang Persita. Lalu di babak kedua akhirnya beberapa pergantian pemain dilakukan oleh kedua kesebelasan, dan naasnya pemain Persita Tangerang melakukan pelanggaran yang keras sehingga wasit tidak segan-segan memberikan kartu merah kepada pemain Persita. Dan akhirnya kill the game dicetak oleh pemain pengganti yakni Muhammad Syihran yang masuk di menit 85. Baru saja 3 menit masuk, Muhammad Syihran mendapatkan umpan manja dari Obieta yang lolos dari jebakan offside. Ini cukup mengagetkan ya, Obieta lolos dari jebakan offside tipis sekali, dan akhirnya Obieta melakukan sprint dengan membawa bola, dan bola dari sisi kanan diumpan ke tengah. Di tengah ada Muhammad Syihran, dan akhirnya Syihran menggandakan keunggulan Borneo menjadi 2-0. Di skor 2-0 ini sudah cukup bagi Borneo untuk terus menempel pimpinan klasemen sementara Persib Bandung dengan poin 72. Selisih gol juga tipis bedanya ya, tapi di Liga Indonesia ini kan memang bukan selisih gol yang menjadi pertimbangan siapa yang akan menjadi juara jika poin sama. Yang pertama adalah head to head, yang mana Persib unggul secara head to head dengan Borneo karena di pertemuan pertama Persib Borneo, Persib menang 3-1, dan di pertemuan kedua di Stadion Segiri bermain imbang 1-1. Maka Persib Bandung secara matematis akan berada di puncak klasemen jika poin terus-terusan sama sampai akhir musim. Jikalau di 3 pertandingan tersisa Persib memenangkan pertandingan, Borneo memenangkan pertandingan, maka akan ditambah 9 poin masing-masing. Maka Persib akan mendapatkan 81 poin dan Borneo 81 poin. Meskipun poin sama, tetap Persib akan menjadi juara dikarenakan unggul head to head. Dan yang menariknya, Liga Indonesia pada musim ini memang berjalan begitu ketat. Kita masih ingat tahun kemarin Persib dengan nyamannya matchday ke-31 sudah memastikan gelar juara, di mana Persebaya tidak berhasil memenangkan pertandingan. Persebaya pada saat itu masih ada peluang untuk menjadi juara, namun sayang di pertandingan ke-31 hanya bermain imbang. Nah, sehingga Persebaya tidak bisa menyusul poin dari Persib Bandung, dan Persib Bandung pun dipastikan juara, di mana para pemain Persib menonton bareng di sekre Persib Bandung, dan akhirnya puncak kemenangan Persib pun dilakukan di pekan ke-34. Nah, ini untuk musim ini memang sangat keras sekali, sangat sengit sekali. 3 tim terus saling menempel. Bahkan kalau kita melihat sejarah atau kita melihat histori dari puncak klasemen, itu hanya diperebutkan oleh 3 tim ini, oleh Persija, Borneo, dan Persib Bandung. Dan yang paling lama menduduki peringkat pertama yakni Persib Bandung. Nah, Persib Bandung ini sekarang meskipun ada di puncak klasemen, tapi sangat mungkin disusul oleh Persija Jakarta, yang meskipun Persija itu baru mendapatkan poin 65 poin, beda 7 poin dengan Persib. Tapi Persija ini mendapatkan keuntungan, 3 lawan berikutnya itu tergolong, termasuk Persib ya. Nanti pekan ke-32 hari Minggu nanti tanggal 10 Mei akan menjamu Persib Bandung. Lawan selanjutnya yakni Persik Kediri dan Semen Padang.
yang relatif Persik Kediri ini sedang berada di peringkat bawah juga, karena Persik Kediri kalau saya lihat hitung-hitungan poinnya masih mungkin terkejar oleh Persis Solo yang menduduki peringkat ke-18, yaitu zona degradasi. Persis Solo itu poin 27, sedangkan Persik Kediri itu 36, beda 9 poin. Nah, 9 poin ini masih mungkin dikejar. Apabila Persis Solo di 3 pertandingan selanjutnya menang terus dan Persik Kediri kalah terus, kemungkinan Persis Solo bisa menggusur Persik Kediri, apalagi tim-tim yang lain juga mungkin seperti PSM Makassar, seperti Madura United dan Persijap Jepara juga sama. Mereka jadi bukan hanya perebutan peringkat pertama, tapi perebutan keluar dari zona degradasi juga cukup sengit sekali. Jadi antara Persik Kediri, kemudian ada PSM Makassar, ada Madura United, Persijap Jepara, dan yang terakhir ada Persis Solo. Dan poinnya cukup tipis-tipis sekali. Nah, kita kembali ke perebutan peringkat 1, 2, 3.